Financial Literasi Corner untuk hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026, sahabat Kelai. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng Dr. Meriza Hendri dalam Financial Literasi Corner. Kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi. Silakan nanti Anda bisa berinteraksi melalui WA Live di 0812-203-1972. Sekali lagi 0812-203-1972. Dan Pak Mer sudah ada bersama kita. Halo, selamat pagi Pak Mer. Pagi Kang Ujang. Waalaikumsalam. Luar biasa Kang Ujang. Luar biasa. Karena bagi saya sekarang pagi-pagi harus memantaskan diri, harus sehat, harus ceria Kang Ujang, menyikapi kondisi yang pasti yang Kang Ujang akan kaget-kaget membacanya. Ya, sehat sosial, sehat ekonomi, betul, sehat rohani, betul. Lalu sehat pikiran Kang Ujang, dan sehat religi. Ini Kang Ujang memang kondisi lagi makin tidak baik saja. Jadi saya rasa tema pagi ini menjadi tema yang penting buat kita ingatkan Kang Ujang, buat semua bahwa dengan kondisi yang seperti sekarang perlunya meyakinkan diri kita, mempertegas pada diri kita bahwa ya kita harus benar-benar disiplin, berani ngambil keputusan terus apa tentang keuangan kita gitu. Ada data yang mencengangkan sekarang Kang Ujang, bahwa kalau kemarin kita hanya sebatas ya mungkin sambil belum serius kita menyikapinya Kang Ujang ya gitu. Jadi konteksnya adalah sekarang pengangguran tuh udah sampai 7, sekian jutaan tadi saya baca ya data BPS. Lalu pengangguran di tahun ini, total pengangguran itu kumulasi ya Kang Ujang, 7, sekian dengan angkatan kerja 150 jutaan gitu ya. Lalu cuman kan ini bagi saya sebenarnya kondisinya lebih ekstrim sebenarnya. Kenapa? Itu kan data BPS tentu juga perlu kita paham data-data yang belum terlibat di situ ya kan dimasukkan di sana. Lalu yang kedua Kang Ujang bicara tentang yang namanya bagaimana sih, kalau itu kan pasti berpengaruh kepada yang namanya kemampuan nabung, kemampuan beli masyarakat ya gitu. Nah jadi ketika sampai bulan Mei kalau nggak salah itu udah 26.000 PHK tercatat ya. PHK tercatat Kang Ujang. Artinya akumulasi dari 7, sekian jutaan ya Kang Ujang. Nah lalu yang kedua konsekuensinya kan orang udah nggak dapat pendapatan tuh. Dulu orang hidup dengan gaji ya Kang Ujang. Jadi pasti siklusnya gini, gaji ideal lalu dipotong dikurangi Kang Ujang ya gitu. Nah titik itu nggak ada lagi, lalu masuk ke yang kedua, mantap, makan tabungan. Nah betul. Nah di sini rata-rata Kang Ujang tabungan rakyat Indonesia itu rata-rata cuma 1,7 juta. Rata-rata 1,7 juta. Kang Ujang bisa bayangkan jauh nggak sih dari target kita kemarin yang dana cadangan? Minimal 10 juta kan Kang Ujang. Artinya 10 juta aja dia udah di bawah gitu. Belum lagi dana darurat. Dana darurat kan 12 kali gaji buat yang sudah menikah, 6 kali gaji. 6 kali kebutuhan buat yang masih single. Nah artinya Kang Ujang ini data yang sudah tidak bisa dibohong-bohongin lagi gitu. Orang bilang oh pertumbuhan ekonomi kita bagus bla 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 ya, tapi kan data bicara gitu. Data berbicara, yaitu bagaimana tabungan orang Indonesia rata-rata tinggal 1,7 juta. Coba Kang Ujang cek tabungan Kang Ujang gimana gitu. Jadi kan warning ya Kang Ujang ya. Kan ini yang rata-rata. Rata-rata saya juga segitu artinya kan ya. Plus minus tabungan saya cuma 1,7 juta gitu. Kang Ujang 1,7 juta. Ini bahasa sederhana Kang Ujang, endurance-nya mau sampai kapan gitu. Daya tahannya sampai kapan gitu. Ya, daya tahannya sampai 1,7 juta Kang Ujang. Kang Ujang rata-rata kemarin kalau cerita Jumat malam kebutuhannya 6 juta sebulan. Ini gimana ceritanya mau nutupin gitu. Nah, karena tidak ada cukup lagi tabungan. Nah, sebagian besar sekarang tuh udah sama, kalau kita kemarin makan hutang ya, disebutnya matang katanya. Makan dari mantap
ke matang. Jadi matang. Makan hutang Makan katanya. hutang. Makan hutang kalau gitu. Nah, jadi dari matang itu Kang Ujang itu pinjaman ya. Ya. Tapi bagi saya tuh sebenarnya secara realnya pasti lebih tinggi sebenarnya. Nah, kenapa rata-rata kan 1,7, 1,9 lupa saya. Total pinjaman online gitu ya. Atau pay later. Itu Kang Ujang bisa. Itu belum lagi yang ke bank, pinjaman ke bank. Kemarin trennya ke Pegadaian. Nah, ya. Pegadaian naik pendapatannya. Artinya bertolak belakang dengan pendapatan masyarakat. Itu salah satu indikator ya, Pak. Indikator, ya. Ya. Angka nilai Pegadaian saya lupa berapa melonjaknya. Istilahnya dari sisi orang butuh lalu dia berhutang. Kan ke Pegadaian itu berhutang sebenarnya. Ya. Betul nggak sih Kang? Cuman jaminannya adalah aset kita. Aset, ya. Cuman bahasa halusnya digadaikan gitu lah. Ya kalau bahasa sederhana memang terhutang kan. Iya, bahasa halusnya disekolahkan. Disekolahkan, ada lagi dia. Itu kalau yang. Ya. Jadi secara akumulasi tabungan berkurang, pendapatan gaji turun, bahkan nol malah kena PHK. Lalu dia mencoba bertahan dengan dana darurat yang tadi tabungan. Ya. Nah setelah itu dan tabungannya udah merosot dengan 1,7 juta. Pakai memanfaatkan instrumen selanjutnya yaitu adalah hutang. Makan hutang gitu. Nah, saya lihat di sini Kang Ujang pola ini harus kita cermati dengan baik. Kang Ujang percaya nggak? At the end of the day gitu, data daripada World Bank tahun 2025 tingkat kemiskinan orang Indonesia itu udah pakai standarnya World Bank ya, bukan standar BPS ya. Kalau BPS mah kalau kita ketawa aja ya Kang ya gitu. Ya kalau bagi saya sih terlepas apapun debatable-nya indikator yang dipakai, tapi bagi saya ketika direkognisi oleh World Bank 68,25% itu orang miskin. Ya. Kalau kita anggaplah kita penduduk kita 300 saja Kang Ujang. Itu berapa tuh? Kurang lebih 180-an juta. Kang Ujang. Kan kalau 300 ya, kan 68. Lebih malah kan. Kalau 60% itu 180 jutaan ya. Ini 68,2. Dan 62,8, 68, something itulah. Nah, Kang Ujang ini gimana ceritanya nih gitu? Ya, ini gimana ceritanya bahwa rakyat kita gitu ya bisa jadi bagian daripada sahabat kelet yang mendengar program kita ini juga tadi. Bisa jadi satu kondisi ini memang udah jadi miskin, kedua menuju miskin kan. Ya. Punten, saya ngeliat gini di dalam perjalanan saya tadi, kok orang masih happy aja kok ya gitu. Peringatan 17-an masih hura-hurai gitu. Masih seolah tidak ada apa-apa gitu. Kok saya yang overthinking atau gimana sih gitu? Atau mungkin kan mereka juga butuh hiburan soalnya. Bisa jadi kan ya, walaupun mungkin dalam hatinya ini sebuah momen untuk melupakan masalah-masalah hidup lah. Tapi bahaya kan? Betulnya ya. Semu kan ya? Betul. Semu gitu. Tadi malam saya nonton di CNBC gitu ya, bahwa bagaimana kondisi ekonomi makro Indonesia ya gitu. Ada podcast gitu kerjanya gitu. Cop cuan kalau judul programnya gitu. Lalu bagaimana ahli-ahli ekonomi sudah memperingatkan gitu. Jadi ini saya lihat bangsa kita ini memang sengaja didiamkan aja gitu supaya tidak bergejolak kan gitu. Ya. Tapi ini bahaya Kang Ujang kalau nggak dibangunin kan. Ya, semacam bom waktu ya. Bom waktu gitu. Saya lebih baik dikasih warning sekarang, dia semuanya siap. Jadi nggak lagi boros gitu ya Kang Ujang. Pun dan tadi malam saya beli Al-Quran gitu. Udah sama buku, saya mampir ke Gramedia. Kang Ujang. Terus saya muter tuh. Anak saya jalan dong gitu ya, jalan yuk gitu. Keluar dari Gramedia Sukraman,
Saya muter ke jalan Asia Afrika. Asia Afrika tuh. Asia Afrika ke sana, muter ke jalan yang lewat ke Braga itu aja. Muter tuh dari Asia Afrika ke sana, dekat pos Kang Ujang. Kantor pos kan belok kanan tuh. Muter. Itu ramenya luar biasa Kang Ujang. Ini ada yang jangan-jangan kita berdua aja yang merasa susah Pak. Yang khawatir ya. Tapi saya kan bicara sebagai seorang akademisi, bicara by data kan. Ya, kalau betul kata Pak Ahmad, jangan-jangan kita aja yang overthinking sebenarnya gitu. Tetapi kan saya kembali ke basic lagi. Data speaks. Dan ini sesuatu yang memang harus kita bicarakan dengan serius. Iya, betul. Ini menyangkut kita Kang Ujang. Menyangkut kondisi ekonomi pribadi keuangan kita, menyangkut tentang yang namanya hidup kita di tahun depan sampai 2030 kan diprediksi akan seperti ini Kang Ujang gitu. Ini ada something wrong gitu bagi saya gitu. Nah, pagi ini saya reminder itu Kang Ujang. Ketika kita sudah merasa kita makan tabungan, sebenarnya kita sudah harus berubah. Itu udah warning. Ada warning. Nah, ini yang saya harapkan bahasanya. Yang pertama tuh bagaimana kita berpikir strategik tentang keuangan ini Kang Ujang. Berpikir strategik kan dulu orang hanya bicara keuangan keluarga, keuangan pribadi. Cincai itu mah ya. Tapi bagi saya saat ini adalah berpikir strategiknya kita tentang keuangan adalah bagaimana melihat kondisi lingkungan sekitar kita gitu. Lingkungan eksternal kita yang bersifat yang namanya VUCA, volatility, uncertainty, complexity sama ambiguity, artinya lingkungan bisnis yang selalu berubah, kan selalu berubah nih Kang Ujang. Lalu tidak bisa dikontrol, tidak bisa mengalami turbulensi dan kita nggak bisa tidak pasti Kang Ujang gitu. Nah, bagi saya kesadaran itu udah mulai dimunculkan gitu. Kita harus berani buka mata, baca data, baca informasi, laporan-laporan yang bagi saya tidak hanya, janganlah percaya semata-mata menggunakan data Indonesia saja. Data makro global harus kita baca gitu. Kalau di nasional pun dan quote and quote masih bisa di hide gitu. Dengan buzzernya dia mampu menjelaskan, kita masih baik-baik saja. Ini strategi dari kepala negara menggunakan strategi Kopassus. Saya masih baca ada yang ini kerjanya gitu. Hai, buka data, buka mata gitu, by data gitu loh gitu. Betul. Sebenarnya kalau buat pribadi, indikatornya tidak susah amat. Enggak Kujang. Kita tinggal melihat kondisi kita sendiri, berapa uang yang ada di tabungan kita, berkurang apa tidak, kemakan apa tidak itu. Kemakan apa tidak, kemudian apa pola hidup kita. Merasa semakin sulit gitu. Sederhana kalau tadi saya kan baca satu soal untuk sertifikasi financial literasi. Soal gini, ketika Anda gaji 2,5 juta dan Anda menabungnya menggunakan keperluan Anda itu 1,5 juta, maka Anda nabung berapa? 1 juta kan aja ya. Ketika gaji Anda jadi 10 juta, berapa yang Anda tabung? Berapa kan aja? Harusnya lebih ya Pak. Berapa rupiahnya? Ketika punya gaji 2,5 juta, Anda gunakan untuk kehidupan cuma 1,5 juta. Jadi nabung berapa? 1 juta. Ketika Anda ini di 10 juta, minimal 3 juta Pak. Salah. Harusnya gitu ya. Betul. Salah kalau kita kerja. Kenyataannya? Harusnya 8,5 juta. Karena kan kebutuhan kita cuma 1,5 juta. Betul nggak Kujang? Kita langsung berubah pola pikir kita gitu. Boleh untuk tabungan, boleh untuk investasi kan Kujang? Jadi di soal itu dijelaskan bahwa orang sering kejebak gitu. Ketika gajinya 2,5 juta, pengeluaran cuma 1,5 juta, bisa nabung 1 juta. Tapi ketika gajinya 10 juta, pengeluarannya juga naik juga gitu. Ketika Kang Ujang pakai tadi strateginya 3 juta bisa nabung, kan lompat tuh pengeluarannya dari 1,5 juta menjadi 7 juta.
seharusnya ya pengeluarannya Terus ya tetap. kalau mau nambah pun jadi 2 juta lah. Nah, ya, Pak Mene. itu betul sekali. Itu kan gitu. Iya. Artinya itu kan kita kejebak sendiri kan gitu. Nah, artinya dengan melihat, ya saya tergelitik dengan statement Kang Ujang tadi. Pak Mene, kalau gitu jangan kita berdua aja nih yang overthinking ya gitu. Tapi gini Kang Ujang, Kang Ujang, kenapa saya tadi jalan pagi-pagi di sekitaran Antapani itu tuh udah mulai terpasang kami melawan begal. Ada fenomena apa lagi nih kan gitu Kang? Kami melawan begal. Kami kemarin kehilangan motor juga tuh Kang di Jatinangor. Nah, bahasa terakhir setelah matang apa Kang Ujang? Maling. Hidup dari mencuri. Ya, ini jadi kriminal ya, Pak. Kriminal. Pelaku kriminal. Betul. Baik itu koruptor dan segala gitu aja ya. Nyambung gak sih logikanya kan? Karena orang tidak punya sumber lagi Kang Ujang. Asli ketika kalimat itu keluar di Antapani, yang notabene Antapani kan dekatan dengan Kiara Condong, kan Kiara Condong yang itu warna merah. Ya. Begalnya Kang Ujang gitu. Ya. Nah, udah masuk ke wilayah Antapani itu otak saya mikir harus lebih hati-hati lagi kan. Kenapa? Karena orang udah mulai dari makan gaji berkurang, makan hilang, makan tabungan mulai turun drastis, lalu Akhirnya habis hutang, ya. kan hutang, lalu apa lagi? There's no other choice, kriminal. Bukan kita membenarkan memaklumi kriminal ya. Tapi alur berpikirnya kan ke sana kan, alur berpikirnya pasti ke sana gitu. Nah, ini jangan sampai kita kejadian sama kita. Jangan sampai kita masuk yang 82,68,2% tadi, yaitu orang miskin kan tadi. Jangan sampai amit-amit kan, amit-amit gitu. Ini polanya akan merosot ke sana gitu. Jadi saya bilang susah ya gitu ketika bicara dengan kondisi pemerintahan yang saat ini lebih fokus ngeliat inward looking daripada outward looking gitu ya. Ketika ada masukan dari akademisi orang dianggap londo iring, dianggap antek-antek asing kan gitu. Ketika ada penilaian dari asing masih dianggap kan naif. Sudah nggak butuh penilaian dari luar Pak Mas. Betul kan kemarin 99%. Ya sudah. Di bawah Tuhan lah. Sama dengar tadi di bawah 100% itu Allah kata gitu, Tuhan gitu. Ya, betul ada Maha Kuasa kata gitu. Ya sebelum Presiden Republik Indonesia gitu. Saya bilang waduh ini udah bener-bener artinya apa? Kan bicara sekarang itu kan bicara hope ya kan. Bicara harapan gitu. Kemarin kan BRIN itu menghasilkan keripik apa kemarin bagus seperti anak-anak SMA SMK aja udah bisa temuannya luar biasa ya gitu. Digitalnya luar biasa gitu. Ya, Ngabisin salah satunya sepatu ya. Betul. Di bawah 80.000 gitu. Itu ngabisin uang triliunan ngasih uang ke BRIN hanya untuk ngasih gitu. Kan logika. Ya. Kenapa orang tuh menjadi berhitung sekarang aja. Gue bayar pajak lu loh. Lu harus bener-bener ini gue kan gitu lah. Apa kemarin perusahaan BUMN karya aja banyak yang utang 24 triliun, aset cuma 7 triliun gitu. Ini aduh saya bilang gitu. Nah, kan gue lihat di sini lah saya lihat kenaifan kita terhadap satu data yang namanya data keuangan gitu. Ya. Nah, saya kembali ke tema kita kan ujung ini nggak bisa main-main sahabat-sahabat kalian sekalian. Bahasa sederhana, keep your own self and your family. Iya. Fokuslah kepada diri kamu dan Bapak mungkin kondisi sekarang gitu ya masih ada yang masih bekerja. Yap. Nanti mungkin apa yang harus dilakukan ya Pak Mene. Betul. Kemudian yang sedikit-sedikit mulai mengambil tabungannya. Yap. Atau mungkin mereka sudah masuk ke posisi yang ketiga, hidup dari hutang Pak Mene. Kalau saya lihat sih Kang Ujang kan struktur tenaga kerja kita ini banyaknya kan lebih banyak di level lower sebenarnya. Ya. Nah, 26.000 tahun ini yang sudah PHK dari Januari sampai bulan Mei itu kan lower Kang Ujang. Yang mereka bekerja itu lebih kepada menggunakan
tenaga, Ya. bukan menggunakan ini pikiran. Nah, maka ketika melihat strukturnya gede itu kan, orang itu kan gajinya ambillah rata-rata UMR gitu. Terus dia kena PHK. Maka bagi saya yang mereka baca itu kena adalah yang ketiga. Kalau level manajerial masih mungkin dia masih ngorek tabungan, masih ada pemasukan. Ya. Jadi ngoreknya pun nggak terlalu ini ya, berdalam. Coba Kang Ujang, nggak logis sebenarnya tabungan orang Indonesia itu 1,7 juta. Kenapa? Yang itu tuh triliunan tabungannya gitu. Cuman pembaginya banyak. Dan pembaginya itu yang tadi lower class Kang Ujang. Blue collar workers lah bahasanya ya. Kalau white collar workers kan manajer ke atas tuh. Ya, blue collar workers, dan mereka terdampak daripada PHK. Nah, jadi bagi saya mereka tuh lebih banyak, udah banyak ketiga kan. 100 kata Kang Ujang kemarin kan 19 atau 110 triliun ya. Yang kemarin itu yang pinjol yang ya nilai pinjol yang pinjaman online sekarang ya 110 ya triliunan kan gitu. Itu belum melalui perbankan loh. Dan terbesar di Jawa Barat. Tuh, kamu udah bisa bayangkan. Artinya kalau boleh bilang shiftingnya tuh tidak lagi dari makan gaji tapi masuk ke mantap ke matang. Nah setelah matang nih nggak bisa terpenuhi lagi kan harus bayar cicilan terus. Gali lubang tutup lubang kan gitu. Ini kerja menggali ngutuk nggak bisa gitu gitu. Akhirnya kan nyemplung tuh ke dalam tuh. Satu solusinya apa? Kan tidak kriminal. Itu yang jadi warning buat kita. Nah, kalau gitu Kang Ujang, apa yang harus kita lakukan itu pertanyaan Kang Ujang gitu. Kalau saya sih sederhana Kang Ujang. Sama-sama sekalian. Saya lagi tidak bicara tentang financial freedom lagi. Tapi minimal tahap survivalnya bisa betul. Survival mode-nya dinyalain sekarang gitu. Kita lagi tidak baik-baik saja gitu. Nah, inilah hasil daripada berpikir strategik tadi kan Ujang. Saya harus bisa berpikir strategik untuk bisa survival, untuk bisa bertahan hidup gitu. Ya, ini akan panjang ceritanya Kang Ujang kalau kita bicara ini gitu. Tapi survival mode-nya harus mulai dinyalain. Mau beli sesuatu mikir. Dimanapun posisi kita ya Pak. Apapun posisi kita. Ya bersyukurlah masih white collar workers. Yang masalah adalah blue collar workers. Dan itu mereka lebih banyak ke karyawan biasa dan staf biasa. Mereka hidup cuma dari gaji, nggak ada tunjangannya pun berapa. Nah, berpikir strategik di mana kita sebenarnya menyalakan survival mode itu yang pertama harus dilakukan kan Coach. Itu bagi saya itu wajib banget. Yang kedua yang harus kita pikirkan adalah petakan hutang-hutangmu ada berapa sekarang. Di mana posisi hutang sekarang. Saya selalu menyarankan buat sahabat-sahabat jangan berhutang dulu deh kalau untuk konsumtif saat ini. Tahan. Kenapa? Dana perbankan itu kan banyak tahan sekarang. Untuk konsumtif kan bukan sekarang aja Pak Mere. Yap. Selamanya. Betul. Kalau untuk konsumtif. Betul. Ya. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Nah, itu dipetakan dulu Kang Ujang berapa hutang-hutang kita saat ini, karena kita harus benar-benar fokus untuk menyelesaikan hutang kita saat ini. Jangan nggak ada tawar menawar di situ kan. Jangan ada tawar menawar di situ. Karena ini bicaranya adalah bicara tentang the future of our financial, masa depan keuangan kita gitu. Nah, ini harus benar-benar jadi notice buat kita. Nah, jadi ketika hutang-hutang ini jadi kenapa saya highlight hutang dulu Kang Ujang, bukan yang lain, karena ini akan menjadi beban buat kita. Nah, saran saya hutang-hutang itu usahakan kalau bisa cepat selesaikan lah. Ya, apakah metode snowball atau metode dari besar ke kecil gitu. Silakan, itu ada dua polanya. Nah, jadi yang ketiga nggak kalah penting Kang Ujang, petakan lagi pengeluaran kita. Petakan lagi pengeluaran kita kemana aja nih. Nah, jadi ada pos-pos yang bisa jadi nggak perlu lagi kita keluarin karena kita tutup ya. Betul, bisa jadi karena kita istilahnya tuh masih kan nggak ngucap konsep dulu Pak. Aduh, kok aku lupa ya. Ini doom spending, ya, yang nggak impulsive buying.
Itu harus benar-benar kita hilangkan gitu ya. Nah, berhitung banget lah. Fokusnya survival mode, isunya lah kebutuhan. Jangan keluar dari skema itu. Jadi kita fokus keluarin aja, Kang Ujang, pengeluaran di minim keluaran. Betul kata Kang Ujang, Pamer, jangan-jangan 17 ini adalah semacam pelepas tekanan hidup ya gitu. Tapi bagi saya nggak bijak juga kalau kita menjadi abai, dan mereka lumayan Kang Ujang, dari tanggal 1 sampai tanggal, jadi masalah juga buat kita. Nah, jadi Kang Ujang, ini akan menjadi sebuah ini. Nah, ketika kita udah berhemat, catat pengeluaran itu Kang Ujang, jangan lagi asal-asal beli. Kalau perlu, kalau ke kantor bawa makan bekal lah, makanan lagi dulu gitu. Nah, kalau perlu ada motor, pakai motor dulu, nggak usah pakai mobil gitu. Wah, Pamer kan kok turun gunung nih, kondisi lagi tidak baik-baik saja gitu. Ini yang harus kita jadiin. Nah, jadi petakan lagi lah, mau beli sesuatu tuh mikir lagi. Kalau kemarin lebih kepada nggak apa-apa lah sekali-sekali gitu, sekarang nggak lagi. Nah, ini menjadi kunci. Yang keempat, kalau kita masih status karyawan, kerja yang benar lah gitu. Usahakan jangan sampai sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan di perusahaan. Otherwise, out kan, jangan dipecat ya gitu. Nah, setelah kita kerja yang benar, ya carilah ada income Kang Ujang, tambahan di mana tidak hanya mengandalkan pendapatan dari satu sumber. Nah, 5 inilah yang harus kita kawal. Jangan sampai kita, saya sih setuju sama Kang Ujang, jangan sampai kita habisin tahap di mantap, jangan. Kalaupun mantap harus diisi ulang gitu Kang Ujang. Ini yang jadi notice banget. Itu Kang Ujang. Oke, sahabat Kalian, kita masih sama-sama dalam Financial Literasi Corner hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Kita masih membahas tentang mantap dan Matang. Agar silakan kalaupun ada hal yang perlu Anda diskusikan, Anda tanyakan ke Dr. Nariza Hendri atau Pamer, Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972. Nah, Kang Ujang kembali lah. Jadi kalau kita setback lagi ke bank, 68,2% itu orang miskin. Tidak kebayang Kang Ujang. Kan kemiskinan itu akan cenderung nanti akan orang, tadi udah bicara ya, daripada anak istri saya nggak makan, mending saya begal, baik saya kriminal. Kan pilihannya daripada Kang Ujang. Bukan lagi ini boleh, ini nggak boleh gitu. Nah, ini harus jadi warning banget buat kita gitu. Apakah akan menjadi sebuah istilahnya hal yang kita anggap biasa ya, endingnya kemiskinan Kang Ujang. Akar masalahnya sebenarnya. Betul. Dan itu akan menimpa gitu. Orang miskin berapa pendapatannya sekarang Kang Ujang, di bawah berapa gitu. Nah, jadi ini dengan kenaikan harga bahan baku, lalu pajak ditagih di mana-mana. Kalau saya punya pemikiran begini Pak Mer, ini kan 68% ya, kemiskinan. Mungkin nggak kemiskinan itu turun kalau orang sadar dengan pengelolaan keuangan gitu Pak Mer? Yakin. Karena kemiskinan itu bukan karena sesuatu yang given. Tapi masalahnya adalah tidak punya pola pikir dan sikap mental, mindsetnya nggak punya. Dan kemiskinan itu juga bukan karena kecilnya pendapatan ya. Betul sekali Kang Ujang, betul sekali. Karena Pak Kang Ujang, kenapa banyak orang-orang kaya, miliarder, tapi akhirnya dia miskin? Bukan dia nggak punya duit, tapi pola pikir dan sikap mental dia terhadap duit. Ya, saya masih ingat kan kata-kata daripada Pak Danis kan, orang Indonesia itu pintar cari duit, tapi lemah kalau duit. Nah, bicara lagi Kang Ujang, bicara ke Warren Buffett. Ya, anyone who cannot control their emotion, they cannot control their money. Ya, orang Indonesia itu, orang miskin itu karena dia tidak bisa mengontrol emosi dia Kang Ujang. Punten pisan, udah jelas kita hutang kita banyak, tapi pesta pora masih jalan kok.
kalau saya dalam RI1 saya nggak udah apa istilahnya 17-an kita biasa aja, syukur doa aja gitu, daripada mengampur-ampurkan uang. Ada nggak sih stop gitu. Ini berapa Pemda kemarin yang tidak bisa bayar gaji? Iya. Iya. Ini tuh the warning Kang Ujang. Tapi kenapa kita tidak punya yang namanya sense-nya ya, berpikirnya gitu. Kalau saya udah semua gaji pemerintah, anggota dewan, menteri semuanya saya potong. Buat apa? Nyelamatin kas gitu. Ngebantu masyarakat kecil gitu. Zaman Soeharto dulu yang punya dolar. Kan gitu. Ya. Tapi ini kan enggak. Indonesia tuh berapa besar, 82% tuh dapat dari pajak. Ya, betul. Ini bicara apa Kujang? Bukan bicara nggak punya kekayaan alam, tapi bicara mindset, pola pikir dan sikap mental gitu. Yang dipikirin perut sendiri aja, tidak pernah mikirin perut rakyat. Betul kata Nelson Mandela, kalau soal penjahat itu tidak akan pernah mikirin rakyatnya. Yang dia pikirin itu adalah apa? Perutnya dan kelompok dia gitu. Baru-baru mikirin negara, mikirin bangsa. Kalau bisa semua selama menjabat saya akan tarik semua kan. Nah, dari perumpamaan itu kebaca nggak Kujang? Bahwa miskin itu bukan karena gaji kita kecil, tapi pola pikir kita dan sikap mental kita terhadap uang. Nah, jadi kembali pertanyaan Kang Ujang, Pak Mer, ketika literasi keuangan ini benar-benar dijalankan oleh rakyat Indonesia, maka 68,2% akan jauh turun Kang Ujang. Contoh Kang Ujang, sederhana Bang. Bagaimana seorang mahasiswa saya yang datang ke Widyatama, ke kampus kami, kuliah, dan sebenarnya setelah pensiun, setelah lulus saya tanya, kamu mau kemana? Mau kerja Kang Ujang. Dia lupa ayah ibunya punya sawah, punya kebun, punya bisnis yang dia tinggal kembangin gitu. Tinggal meneruskan sebetulnya. Akhirnya si ayah dan ibunya kehilangan anak ya. Kamu lanjutkan. Mikir nggak jadinya Kang Ujang? Miskin jadi pegawai. Tadi sambil jalan saya baca di Amerika ini perbandingannya nggak apple to apple, tapi bagi saya perlu dikonsideran. Di Amerika orang financial freedom itu minimal 13 miliar. Di Indonesia tergantung kebutuhannya. Kalau kebutuhannya 3 juta gitu, ya dia udah baca itu 900 juta. Yeah. Kalau kebutuhannya 5 juta, 1,5 M. Itu aja. Ya wajar lah, karena di Amerika juga beban hidup tinggi, betul. Tapi kan pembandingnya ini nih gitu ya. Berapa banyak yang bisa memikirkan sampai ke sana? Kang Ujang 1,8 loh Kang Ujang. Ya, untuk financial freedom Kang Ujang masa pensiun. Saya 4,5. Dalam 15 juta pengeluaran saya sebulan. Nah, jadi Kang Ujang, kemiskinan itu adalah karena dia tidak punya pemahaman yang baik tentang literasi keuangan. Dan saya juga merasakan hal yang sama gitu. Ketika saya belum mengenal financial literacy corner, tidak sampai ke sikap mental Kang Ujang gitu. Masa lempeng-lempeng aja kan? Akhirnya apa? Jebol juga jadinya gitu. Nah, jadi kemiskinan itu bukan karena kita tidak tahu, tapi karena tidak punya yang namanya financial literacy. Jadi program kita ini kita dedikasikan buat sahabat-sahabat sekalian sambil belajar tentang keuangan gitu. Ini yang harus jadi kita concern. Itu Kang Ujang. Ya. Dan ketika kita mengimplementasikan itu, ketika negara ini sudah baik lagi, rasanya kita akan lebih mudah untuk melaksanakannya. Luar biasa Kang Ujang, luar biasa. Ya kalau saya sih ngerasa karena kita shifting sekarang dengan kondisi yang VUCA ini. Biasanya kan orang juga harus dipaksa dulu gitu. Betul. Coba Kang Ujang, kalau Kang Ujang nggak makan hari ini, siang misalnya dikasih ke hotel, misalkan dikasih tuh uang Kang Ujang tuh yang sejatuhnya jatah makan, Kang Ujang pakai buat apa? Nah itu kadang-kadang. Nah itu yang sesuatu yang sebenarnya itu harusnya uang itu dianggap tetap keluar. Betul. Tapi jadi dimanfaatkan untuk
Apakah yang nabung atau investasi? Nabung atau investasi? Sadar nggak itu Kang Ujang? Ya, sama sekali nggak kepikiran. Nah di situ kan, Benar. pasti setiap hari itu kita punya jatah makan kan. Ya. Kalau saya hitung, jatah makan saya sekali 25 gitu. Jadi kalau siang makan sama malam 50.000 bukan sehari kan. Ya. Nah, atau yang kedua, jatah mobil saya Kang Ujang bensin. Nah hari ini saya nggak pakai mobil. Sekali minum tuh bisa 50.000 sekali jalan lah ya. Kalau dari kampus ke rumah udah habis pulang. Nah tadi kan Ujang bisa lihat, satu jatah makan saya 2 kali 50.000, jatah bensin 50.000, 100 kan. Uangnya diapain? Tidak diapa-apain. Nah itulah kesalahan kita. Hasil lempar uang tuh. Kalau saya lempar ke yang namanya dana darurat. Karena darurat saya masih belum lengkap Ujang. Bisa beliin ke emas gitu, emas digital. Kalau enggak, yang lain kan enggak gitu. Ya. Jadi uang kita lebih produktif sebenarnya. Betul sekali. Nah ini kan bicara tentang bagaimana dampak daripada pengetahuan literasi keuangan. Tadi pagi juga saya ikut lihat di podcast gitu. Ketika seseorang belum memiliki literasi keuangan yang kuat, hidup dia tuh mess. Hidup dia tuh kacau. Kemana-mana gitu. Ya. Tapi ketika seseorang sudah mengenal yang namanya financial literasi, hidup dia tuh tertata kan Ujang. Hidup dia tuh tertata. Nah, konsep yang namanya mantap dan matang dia nggak akan sampai ke sana. Karena dia sudah punya yang namanya step bagaimana sejatinya seseorang menguasai financial literasi itu bisa menata keuangan pribadi dia. Yang paling utama sih Kang Ujang apa coba? Dia bisa menata kebutuhan versus keinginan dia Kang Ujang gitu. Ya, dia lebih mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu. Dia nggak perlu banyak teman, tapi yang pasti keuangannya dia aman gitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Apa yang Kang bilang, apakah dengan literasi keuangan bisa menurunkan yang namanya kemiskinan? Bisa banget. Itu Kang Ujang. Nah, menarik Pak. Kan salah ya Kang Ujang, coba. Ya. Kang Ujang coba tetapin dulu. Kang Ujang kita pasti netapin anggaran sehari itu habis berapa makan. Gitu. Lalu saya pakai cuma separuhnya. Separuhnya Kang ngapain? Simpan di rekening aja, rugi. Mending saya beliin aset investasi kan. Maka dia tadi berkembang sendiri gitu. Nah ini kan harus disiplinkan, yang harus dipatenkan dalam diri kita gitu. Jadi jangan pernah menggunakan uang yang sebenarnya itu bisa kita alokasi tapi kita pakai untuk konsumtif. Nah itulah kenapa disebutkan orang kita itu kalau nabung dari uang sisa, bukan dari uang yang dipisahkan, disisihkan gitu. Kenapa? Ya menjadi orang kaya itu berat Kang Ujang. Tapi menjadi orang miskin lebih berat lagi nanti dampaknya ya gitu. Dampaknya gitu. Jadi orang kayanya sih enak banget, tapi proses menuju ke sana yang terasa berat gitu. Itu yang jadi isu buat kita. Ya. Itu yang saya wanti-wanti. Saya selalu mengingatkan, ingat sahabat-sahabat, saya bukan berarti seseorang yang udah perfect ya, tidak. Saya benar-benar masih terus belajar. Saya terus belajar. Kenapa? Bagi saya keuangan itu jadi pokok gitu. Keuangan itu adalah inti sebenarnya. Setiap keputusan apapun yang kita bikin harus kita relate-kan kepada keuangan. Nah itulah Kang Ujang. Jadi bagi saya amit-amit, kalau bisa sih sesuaikan dengan tema kita hari. Hindari mantap dan matang agar tidak miskin. Itu tema kita pagi ini. Nah jadi kalau untuk yang keuangan stabilkan lah, bekerja dengan baik, bisnis dengan baik sehingga kita tetap digaji Kang Ujang. Nah, cuman ketika gaji kita berkurang, kita mulai menggunakan yang tadi mantap secara bijaksana. Boleh dipakai, tapi harus benar ganti lagi, cari penggantinya. Yang ketiga jangan pernah berhutang konsumtif. Iya. Dan selalu berusaha untuk menambah pendapatan kita. Disitulah clue-nya Kang Ujang. Jadi mulai 5 tadi, 1, tetapkan dalam pikiran kita berpikir strategik tentang keuangan kita, berpikir jangka panjang dan dipengaruhi lingkungan internal dan eksternal. Nah, seringkali saya bilang tadi Kang Ujang, orang tuh naif gitu. Dia nggak sampai ke pikiran, oh iya
bahwa saya tuh sejatinya target saya itu adalah saya harus mencapai financial freedom sehingga tidak perlu mantap dan matang gitu. Itu yang jadi ditanam dulu dalam dirinya gitu. Yang kedua, inventarisir lah hutang-hutang itu punya kita. Ya syukur-syukur nggak punya hutang gitu. Lunasi lah hutang itu mengenai teori snowball atau dari besar ke kecil gitu. Nah, selanjutnya kita bertahan need dan want, fokuslah ke need ya dan ke want-nya gitu. Nah selanjutnya kita bagaimana optimasi itu dalam diri kita bahwa saya harus mendapatkan pendapatan tambahan gitu. Pendapatan tambahan yang saya miliki, apapun lah usaha saya harus cari tambahan gitu. Nah terakhir jagalah konsistensi ini akan membuat 5 langkah ini bisa berjalan secara optimal. Itu Kang Ujang. Oke, ini ada WA dari sahabat Nandi, Pamer. Siang Pamer dan Kang Ujang, semangat dan sehat katanya. Sehat kalau Nanti menyimak, nggak apa-apa kan nggak disuruh pergi ke negara lain katanya Pamer. Nggak apa-apa kan nggak disuruh pergi ke negara lain. Kalau disuruh sebagai warga negara yang baik, ya pergi juga nggak apa-apa gitu ya Pamer. Cuman biaya suruh itu gede lagi ya Ujang. Beda ganti ke warga negara itu malah dinaikin gitu ya. Saya bilang aduh ini benar-benar ya sekarang yuk kita fokus ke diri kita sekarang ya gitu. Udah. Sehingga kita bisa nyelamatin diri keluarga gitu. Karena kalau nggak gitu kita akan terjebak kan Ujang. Menakutkan bagi saya sebenarnya. Bagi saya itu scary banget gitu. Sehingga sejatinya kita sebagai seorang pembelajar lah Kang Ujang ya, bukan belum jadi ahli ya, seorang pembelajar literasi keuangan, kita harus benar-benar bisa mengoptimasi pendapatan kita ini sehingga kita tidak sampai ke mantap dan matang. Ya. Saya jadi teringat perkataan Pak Pamer. Apa itu? Yang orang tua jadi dana gitu. Gitu ya. Ya pasti Kang Ujang, itu yang terakhir lah nanti itu. Iya. Ya kalau udah nggak punya utang, jangan jadikan orang tuamu sebagai dana darurat, ya anakmu sebagai dana pensiun, temanmu sebagai pay later gitu. Ya kan orang gimana sekarang ya? Orang tua juga udah mulai mikir kan ya gitu. Masa kamu udah punya anak, punya istri, dari kecil saya biayai, sekarang kamu masih minta ke saya gitu. Saya nggak banget, karena saya nggak mau menyakiti hati orang tua saya kan. Lalu sejatinya jangan pernah kita mengoptimasi anak kita sebagai dana pensiun. Yeah. Karena dia juga akan hidup dengan tekanan yang berbeda. Betul. Yeah. Jangan mereka akan jadi sandwich generation, ya. Mereka, tapi masalahnya nanti adalah nilai kebutuhannya selalu naik juga kan. Selanjutnya jangan teman baru-baru akan mikir kita gitu. Yeah. Untuk anaknya juga masih apa istilahnya susah kita kerja. Nah jadi sahabat-sahabat sekalian, bagi saya ini warning yang luar biasa buat kita gitu. Ya dengan banyaknya PHK artinya apa, makan hasil kerja itu udah mulai berkurang bahkan mau maka salah satunya kita memanfaatkan dana darurat. Oke, sebut dengan mantap makan tabungan. Karena tabungannya udah mulai menipis dan habis, maka kita menjadi matang makan hutang. Nah, inilah yang harus kita hindari itu gitu. Nah, jadi kalau ketika udah makan hutang selesai, yang tadi kan aja jadikanlah anak sebagai pensiun, dana pensiun, jadikanlah orang tua sebagai, karena orang tua nggak akan tega kan aja. Ya. Nah, lalu terakhir maka teman-teman lah yang coba rayu sama gue dulu nggak gini-gini. Artinya apa? Teman itu dijadikan apa? Pay later. Ya, kalau di bank pay letternya ada atau ada tambahan bunga, kalau ke teman kan belum tentu. Ya. Nah, jadi cuman itu akan menjadi masalah buat kita semua. Itu kan Ujang. Oke, sahabat Kelair, tambah terasa kita masih punya waktu 5 menit nih Pak Men. Oh iya, Kang Ujang dah gitu. Ya saya cuma menantang sahabat-sahabat sekalian, saya challenge sahabat-sahabat sekalian.
sahabat sekarang masih makan gaji atau sudah mulai makan tabungan? Coba Ya. di WA nya ke Kang Kujang atau di IG saya ataupun di IG Kelai. Atau mungkin variasi keduanya Pak Merian bisa aja gitu ya. Bisa. Masih makan gaji tapi Betul. tabungan juga Kemakan. ya keambil Iya, juga gitu ya. betul Kang Kujang. Atau udah mulai turun jatuh ke matang. Nah, makan hutang. 3 tuh. Ya. Silakan sahabat-sahabat jawab sendiri. Ya, boleh share ke WA atau ke nomor Kelat ya gitu. Ya, ya. Atau ya Kelat gitu. Nah, pengakuan jujur kita itu akan menjadi dasar buat kita berubah Kang Ujang. Percaya nggak Kang Ya, Ujang? jujur terhadap diri sendiri Betul. dulu ya. Pak Mau Merian. nggak jujur sama diri sendiri gitu? Karena Ya. banyak orang tadi yang naif tadi, ya jangan orang di negara kita aja kayak gitu, udah jelas hutangnya menumpuk di atas 10.000, masih ketawa-ketawa, masih ikut berdebat, masih hey guys, ini bukan perusahaan kamu, ini perusahaan negara yang dimiliki 290 juta rakyatnya gitu. Pemilik sahamnya kita Kita loh gitu Kang Jaya gitu. Jangan anggap ini sebagai negara gitu. Kenapa cara jangan anggap sebagai perusahaan gitu. Kenapa dianggap ini kan kebetulan saya jadi pemimpinnya sekarang, maka apapun saya karena mau hutangnya urusan saya, mau ngurusin MBG urusan saya, mau turusin KDMP urusan saya, bukan begitu caranya gitu. apalagi dianggap perusahaan keluarga gitu. Nah, apalagi itu kan, jatahnya cuma 5 tahun. Ya, paling banter 10 tahun. Tapi ingatlah, teman-teman siapa pendengar sekalian sekarang itu. Saya benar-benar udah komitmen, ya Allah, jadikanlah financial literasi ini, program ini menjadi sebuah media buat saya untuk memberikan edukasi gitu. Yuk kita bangun diri kita dengan pemahaman keuangan lebih baik gitu. Ya. Saya bukan ahli di literasi keuangan, tapi setiap ilmu yang saya dapatkan saya coba terapin. Dan saya ngerasain manfaatnya Kang Kujang. Ya, ya. Ngerasain manfaatnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya mengajak sahabat-sahabat, jujurlah pada diri sendiri. Posisi kamu di mana saat ini ya, itu kondisi keuanganmu di mana. Nah, sekarang mulailah berubah bahwa saya nggak boleh sampai ke matang gitu. Kalau nggak hancurlah ini. Nah, ada 5 tips tadi yang saya sampaikan buat sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama, kita mulai berpikir strategik lah, berpikir jangka panjang dan dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Bahwa kita tuh istilahnya jangan pernah jatuh ke kondisi dimana kita naif orangnya gitu. Ya, nah berpikir strategik itu adalah tata kelola keuangan kita sangat dipengaruhi lingkungan. Lingkungan lagi tidak baik-baik saja. Strategi yang harus kita gunakan adalah strategi bagaimana kita bisa keep uang kita itu, tata kelola uang kita dengan baik. Yang kedua, petakanlah hutang Kang Ujang. Nah, mulailah memetakan hutang. Ini hutangnya bunganya berapa ini gitu. Nah, di situ kita mulai nyicil, selesaikan. Nah, yang ketiga, fokuslah ke kebutuhan. Hitung kebutuhan. Ini nggak perlu lagi. Masih ada mau beli baju, masih ada baju. Mau beli sepatu, masih ada sepatu gitu. Nah, artinya apa? Pengeluaran kita minimkan gitu. Ya. Nah, setelah itu carilah pendapatan. Kalau yang bekerja ya usahakanlah bekerja dengan baik ya gitu. Yang kedua, kalau masih bisnis ya, pastikan bisnis sebagai salah satu pendapatan di luar pendapatan yang sudah ada. Kenapa? Sejatinya pendapatan kita harus minimal, nggak boleh 1, tapi harus lebih dari 1. Itu Kang Ujang? Betul ya. Tuh. Ini terakhir dari Kang Nandi ada tambahan banget. Ya, Kang Ujang. Nanti mau tanya ke Pak Mer dan Kang Kujang, uang rupiah itu nilainya mengecil, apa bentuknya yang mengecil? Kok 100.000 sekarang dibeliin sebelah aja sudah habis. Dua-duanya Kang Nandi bentuknya juga mengecil gitu ya. Nilainya juga tambah kecil. Nilainya yang pasti. Kalau sebelah 100.000, kayaknya berapa bungkus tuh Bang? Betul. Bisa dikirim ke sini maksudnya. Ya, memang Kang Ujang nilainya Kang Ujang. Ya, ya. Nilainya yang Ya, terus. kena inflasi ya Pak Mer. Betul. Jadi kan sebenarnya inflasi itu tidak hanya inflasi yang dari di market Kang Ujang. Inflasi karena kita juga bisa Kang Ujang. Inflasi karena flexing. Inflasi karena apa? Impulsive buying gitu. Iya, iya, iya. Kan biaya untuk flexing itu nggak Spending, ya. mudah. Untuk flexing itu kan nggak mudah, nggak murah biaya Kang Ujang. Pakai baju yang baru ya. Ya. Nah, baju barunya ngutang. Ya, pakai parfum yang baru, lipstick yang baru. Tapi ngutang gitu.
Jadi benar-benar mahal itu Kang Ujang gitu. Nah, sementara kita harus benar-benar berhemat gitu. Jadi kembali ke cita awal. Kadang-kadang keinginan kita itu mendahului pendapatannya aja Ya. kita dapatkan ya Pak Mir ya. Dan juga di Saya nanti mau dapat uang misalnya Betul. 1 juta, uang yang baru dapat minggu Yep, bulan depan. tapi udah dipakai Keinginan kita duluan. tuh udah kepikir uang itu mau saya pakai beli kartu Betul. baru. Yang lebih ekstrim apa Kang Ujang? Ya. Sambil dulu ya, bulan depan saya ganti. Oh, Dari iya, benar-benar. hijau dulu, Diizinkan dulu. hijau dulu gitu. Ya, ya. Kang Ujang, kembali ke cerita awal. Jadi kalau gitu miskin itu bukan karena pendapatan kita, setuju nggak? Betul, betul. Terbukti ya kan? Karena pola pikir dan sikap mental kita terhadap uang. Ada uang. Ya. Kalau pola pikir dan sikap mental kita terhadap uang bagus, insya Allah kita nggak akan miskin. Tapi kalau itu tetap ada, jangan pernah berharap kita akan jadi orang kaya. Alias kita akan miskin selama-lamanya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, fokuslah. Jadi jangan sampai kita ke mantap dan matang gitu. Karena jurangnya itu nanti di bawah itu adalah kemiskinan gitu. Maka kita teman-teman akan masuk ke 68,2% Ya. tadi kita miskin. Kayaknya sakit hati kalau kita dibilang orang miskin. Pastilah Kang Ujang. Tapi kita sendiri yang memang Nah, betul. membuat Kalau kita miskin. betul kalau ada duit sekarang udah simpan, investasikan kan kemarin bahasan kita Jumat tuh. Sisihkan gajimu untuk membiayai bisnismu sampai bisnis itu bisa membiayai hidup kamu. Ya, ya. Itu Kang Ujang. Jadi Kang Andi mana sebelahnya? Canda Kang Andi gitu. Uang 100 katanya sekarang di bawah hujan-hujanan Yap. hilang nolnya 1 gitu. Ya, intinya itulah Kang Ujang. Ya, Nah, ya. buat kita sih materi kita pagi ini warning ya buat kita semua sahabat-sahabat sekalian bahwa kondisi semakin tidak baik-baik saja. Kita diharapkan berpikir strategik lah tentang keuangan kita jangka panjang, tidak mungkin Betul. sekarang. Yang baik hemat sekarang, tapi jangka panjangnya kita menjadi orang bisa memenuhi kebutuhan kita. Gitu. Ya, ya, bukan saatnya lagi kita membuat apa membuat uang kita tidak Nah, produktif ya. betul, ya. betul. Udah berubah Kang Ujang. Ya. Jadi orang kalau kata Kang Ujang, banyak orang miskin dia dapat warisan tapi habis langsung Ya. karena tidak punya literasi keuangan. Banyak yang dapat pesangon ratusan juta Ya. tapi habis langsung karena tidak punya literasi Malah keuangan. ini Pak Mas dapat pesangon, Hah. dapat apapun Yap. dibelanjakan lebih dari apa yang didapatkan. Nah, kan itu tadi soal cerita tuh menarik buat saya. Kayak kemarin kita dapat THR Hah? gitu ya. THR-nya katakanlah Ya. 1 juta, Betul, kita langsung belanjakan dipakai. 2 juta. betul. Ya. Padahal kue itu kan nggak ini amat gitu. Betul. Beli baju tuh kita di rumah masih ada baju. Nah itulah kan. Jadi kalau begitu ketemu tadi itu miskin tuh bukan karena gaji kita kecil, tapi karena pola pikir kita dan sebenarnya kita yang miskin gitu. Ya. Bukan pola pikir orang kaya yang kita miliki, tapi mindset orang miskin yang kita punya. Sehingga jangan berharap sampai tahun kuda pun kita tidak akan pernah bisa kaya. Itu Kang Ujang. Ya. Oke, Pak Mer. Juga sahabat Kelep, kita harus sudahi perbincangan kita dalam betul. Financial Literasi Corner untuk hari ini. Terima kasih Anda yang sudah bergabung di TikTok Radio Kelep, Pak Mer. Sama-sama. Banyak sahabat-sahabat Kelep Masya Allah. yang masuk. Tidak bisa kita bacakan satu persatu, Pak Mer, karena cukup banyak. Banyak. Betul Kang Ujang. Pak Mer akan menyapa sahabat Kelep Yang di ada sini ya Kang Ujang ya, IG boleh ya. Pak Mer, IG Kelep dulu ya. ya. Oke, Neng Herlina 27 terima kasih, HBL.id terima kasih, Dianyanti 03 makasih, Rima Melina makasih, Bandung Cancer Society terima kasih, Ratna Koni makasih, Ahmad Daling 87, Tobacco ada titik 2, Hilmi 08 terima kasih, Rosi Rosana 76 makasih, Andrew Kuela terima kasih. Dari IG pribadi saya Kang Ujang itu dari Outlet Madu Perhutani Bandung terima kasih, Arifanti Make Up terima kasih, Risman Anesko Salamullah terima kasih, Divakek Pak PB Dilan makasih, Nilawe Raflis makasih, Titi Mulyati Sekar terima kasih, Fazel makasih anak, selamat ayah, Yati Nur Fitriati makasih, Ali
Bu Sabik, terima kasih. Ibu Ihas, makasih. Maria Suryanti, ini masih sisa, makasih. Faris Fak 24, makasih. Modis Jawalari underscore Bandung, makasih. Imon Tani, makasih. Oh ya, dari Tani Ate, ya. Terima kasih banyak untuk ilmunya Bapak. Saya selalu sama-sama Teh Ani Imon, Indra, terima kasih. Semua barokallah ya. Semuanya saya berkeyakinan semuanya berawal dari literasi keuangan sehingga keputusan-keputusan bisnis kita juga akan lebih baik. Itu Kang Ujang. Oke, sahabat Kelight, kita akan sudahi perbincangan kita dalam Financial Literasi Corner untuk hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026. Dr. Melisa Jendri juga saya Ujang Surilagi akan segera undur diri. Kita sudah kembali di Insya Allah minggu depan. Minggu depan ya, betul. Itu Kang Ujang. minggu depan menjelang peringatan Oh iya. kemerdekaan Republik Indonesia, dan ini bisa dijadikan sebuah momentum sebenarnya. Betul. Ya. Financial freedom. Financial. Kita merdeka secara keuangan. Sekali lagi terima kasih sahabat Kelight.